Halo guys, jadi pada saat ini saya akan mempresentasikan analisa jurnal dengan judul jurnal Hannover sebagai upaya peningkatan keselamatan pasien, pasien safety di rumah sakit, Jurnal Keperawatan Sudirman, volume 11 nomor 2 tahun 2016 halaman 76 sampai 80. Nah, kita masuk dalam latar belakang. Pasien safety merupakan suatu langkah untuk memperbaiki mutu pelayanan dalam memberikan asuhan keperawatan, sehingga program utama pasien safety yaitu untuk menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan yang sering terjadi pada pasien selama dirawat di rumah sakit yang sangat merugikan baik pasien maupun pihak rumah sakit. Transfer informasi pada saat pergantian shift yang disebut handover ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dari setiap pergantian shift serta memastikan efektifan dan keamanan dalam perawatan pasien. Informasi terkait dengan keadaan klinis pasien, kebutuhan pasien, keadaan personal pasien, sampai pada faktor sosial pasien. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara handover dengan pasien safety. Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode penelitian analitik korelatif dengan pendekatan cross-seksional. Sampel penelitian digunakan dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup, analisa data univariat dan bivariat menggunakan program SPSS dengan uji statistik yang digunakan yaitu chi-square. Populasi penelitian ini yaitu 62 perawat. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Paru Sidawangi, Provinsi Jawa Barat. Kriteria inklusi penelitian ini juga mencakup pasien dengan kondisi medis tertentu yang memerlukan pemantauan intensif atau prosedur medis kompleks di mana komunikasi antar tim medis sangat penting. Kriteria eksklusi penelitian ini juga tidak mencakup pasien yang tidak memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian, pasien dengan kondisi medis yang tidak memerlukan pemantauan intensif, atau rumah sakit yang tidak menerapkan prosedur handover terstruktur. Kita masuk dalam kuesioner. Bagian A, data demografis. Itu ada jenis kelamin, usia, profesi, dan lama bekerja di rumah sakit. Yang bagian B ada proses handover. Contohnya, seberapa sering handover dilakukan di tempat kerja Anda. Pilihannya ada setiap shift, 3 kali seminggu, kadang-kadang atau jarang. Yang bagian C ini ada evaluasi handover dalam keselamatan pasien. Contohnya ada sejauh mana handover yang baik dapat meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit. Pilihannya ada sangat berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh, tidak berpengaruh sama sekali. Yang bagian D, kepuasan terhadap prosedur handover. Contohnya seberapa puas Anda dengan prosedur handover yang diterapkan di rumah sakit tempat Anda kerja. Pilihannya ada sangat puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Kita masuk dalam hasil penelitian. Ini yang tabel pertama, ini kondisi handover dan pasien safety di ruang rawat inap. Variabel handover yang paling banyak itu baik, frekuensi 33 perawat dengan persentase 53,2. Yang pasien safety yang paling banyak itu baik, frekuensi 32 perawat dengan persentase 51,6. Tabel kedua, hubungan handover dan pasien safety di ruang rawat inap. Variabel pasien safety baik dengan handover tidak baik 30,6, total 51,6. Yang tidak baik handovernya baik 32,2, total 48,4 dengan p-value 0,04 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan handover dengan pasien safety. Yang artinya semakin tinggi perawat melaksanakan handover dengan baik, maka semakin tinggi keselamatan pasien di rumah sakit tersebut. Kita datang pada kesimpulan.
hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara pelaksanaan Innover dengan pasien safety di ruang rawat inap Rumah Sakit Parusidawangi, Provinsi Jawa Barat. Hannover yang baik berkontribusi terhadap peningkatan pasien safety. Rekomendasi rumah sakit agar melakukan evaluasi tentang pelaksanaan Hannover dan evaluasi tentang pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien serta melakukan pelatihan tentang Hannover untuk menunjang pelayanan yang optimal. Perawat diharapkan dapat mempertahankan komunikasi dan kerjasama antar perawat di ruangan serta dapat meningkatkan kesadaran, kejujuran, dan keterbukaan dalam melindungi pasien safety. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat dilakukan penelitian mendalam tentang pelaksanaan Hannover dengan pasien safety dengan metode observasi. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Dadah.